konsep yang memungkinkan kita untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap berbagai bentuk informasi yang tersebar secara luas di berbagai media. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menggali makna yang terkandung dalam teks, gambar, audio, dan video dengan lebih baik. Video ini saya buat bertujuan untuk mengantar ke dalam dunia analisis konten yang melibatkan proses interpretasi, evaluasi, dan pemahaman terhadap informasi yang tersaji di hadapan kita. Melalui dari pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini diharapkan akan memperoleh wawasan yang lebih dalam terhadap pentingnya analisis konten dalam berbagai konteks, mulai dari pemasaran hingga penelitian akademis. Dengan demikian, ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai analisis konten, serta menerapkan konsep ini di dalam konteks-konteks yang relevan. Selamat menikmati penjelajahan yang mendalam dalam dunia analisis konten. Konten analisis yaitu tentang memahami dinamika informasi dalam era digital. Yang pertama yaitu dalam era digital yang dipenuhi dengan arus informasi yang melimpah, konten analisis menjadi sebuah alat yang sangat berharga dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai bentuk informasi yang tersebar dengan luas. Dengan munculnya berbagai platform online seperti media sosial, situs web, dan blog, konten menjadi sarana utama bagi individu, organisasi, dan lembaga untuk menyampaikan pesan, pandangan, dan informasi kepada khalayak umum. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana konten-konten ini diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua tentang definisi dan ruang lingkup dari konten analisis. Konten analisis adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk konten yang ada dalam media digital, mulai dari teks, gambar, video, hingga audio. Ruang lingkup dari konten analisis mencakup berbagai jenis konten termasuk tetapi tidak terbatas pada artikel, berita, posting media sosial, kampanye iklan, dan konten-konten produksi budaya seperti film dan musik. Bagaimana perbedaan konten visual dan konten teks mempengaruhi interaksi pengguna dalam media sosial? Perbedaan antara konten visual dan konten teks dapat mempengaruhi interaksi pengguna dalam media sosial secara beragam. Yang pertama yaitu melalui daya tarik visual. Konten visual seperti gambar atau video cenderung lebih menarik perhatian pengguna dibandingkan dengan konten teks. Hal ini dapat meningkatkan tingkat interaksi seperti like, komentar, dan berbagi. Yang kedua tentang kemudahan dikonsumsi. Konten visual lebih mudah dan cepat untuk dikonsumsi daripada konten teks. Pengguna dapat dengan cepat memahami pesan yang disampaikan dalam gambar atau video tanpa perlu membaca teks panjang, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dan interaksi. Yang ketiga yaitu melalui emosionalitas. Konten visual memiliki potensi yang lebih besar untuk membangkitkan emosi dari pengguna. Gambar dan video dapat memicu respon emosional yang lebih kuat daripada teks yang dapat memperdalam keterlibatan dalam interaksi pengguna. Yang keempat, tentang daya ingat. Konten visual cenderung lebih mudah diingat oleh pengguna daripada konten teks. Pengguna lebih mungkin untuk mengingat gambar atau video yang mereka lihat daripada teks yang mereka baca, yang dapat meningkatkan kemungkinan interaksi di masa depan. Yang kelima yaitu keterlibatan pengguna. Konten visual seringkali mengundang pengguna untuk berinteraksi, misalnya dengan meminta mereka untuk memberikan komentar, berbagi, atau bahkan membuat konten yang serupa. Ini dapat memperkuat ikatan antara mereka dan pengguna serta meningkatkan interaksi dalam jangka panjang. Dalam rangka memaksimalkan interaksi pengguna dalam media sosial, kombinasi yang tepat antara konten visual dan konten teks seringkali sangat dianjurkan. Yang ketiga yaitu tentang tujuan konten analisis. Beberapa tujuan utama dari konten analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengungkap pola dan tren.
konten analisis memungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam berbagai jenis konten, baik itu dalam topik yang sering dibahas, gaya penyampaian, atau strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua yaitu memahami audiens dan respons. Melalui analisis konten, kita dapat memahami siapa saja yang menjadi audiens dari suatu konten, serta dapat merespons bagaimana mereka bereaksi terhadapnya. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang konten yang lebih relevan dan menarik bagi audiens. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi isu dan tantangan. Analisis konten juga dapat membantu dalam mengidentifikasi isu-isu dan tantangan yang muncul dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten dalam era digital yang kompleks ini. Yang keempat yaitu tentang langkah-langkah dari konten analisis. Proses analisis konten. Proses analisis konten umumnya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data atau konten yang akan dianalisis dari berbagai sumber online dan offline. Yang kedua yaitu pemilahan dan pemilihan konten. Konten yang telah dikumpulkan kemudian dipilah dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi, popularitas, atau representativitas. Yang ketiga yaitu analisis secara mendalam. Konten yang dipilih akan dianalisis secara mendalam menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis teks, analisis visual, atau analisis isi. Yang keempat yaitu interpretasi dan penyimpulan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan untuk mengungkap makna, pola, dan tren yang terkandung dalam konten tersebut. Yang kelima yaitu sebagai contoh kasus, analisis konten berita sebagai contoh. Kita dapat melakukan analisis konten terhadap berbagai artikel berita untuk mengidentifikasi framing, bias, dan narasi yang dominan dalam liputan suatu peristiwa. Manfaat dari konten analisis sangatlah beragam dan penting dalam konteks informasi digital. Beberapa manfaat utamanya yaitu meliputi, pertama adalah memahami kebutuhan audiens. Konten analisis membantu dalam memahami preferensi, minat, dan kebutuhan audiens sehingga konten yang diproduksi dapat relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua yaitu mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan menganalisis konten yang berhasil atau tidak berhasil, organisasi dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka untuk mencapai target audiens dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu mendeteksi tren dan perubahan. Analisis konten memungkinkan untuk mendeteksi tren yang sedang berkembang dan perubahan dalam preferensi konsumen atau opini publik, sehingga organisasi dapat merespons dengan cepat dan tepat. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja konten. Konten analisis membantu dalam mengevaluasi kinerja konten, baik itu dalam hal jumlah pengunjung, interaksi, atau konversi, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan konten mendatang. Yang kelima yaitu memahami opini publik. Dengan menganalisis konten yang dibagikan secara luas di media sosial atau platform online lainnya, kita dapat memahami pandangan, opini, dan sikap publik terhadap suatu topik atau peristiwa tertentu. Yang keenam yaitu mendukung pengambilan keputusan. Analisis konten memberikan informasi yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, politik, dan sosial dengan memahami tren dan pola perilaku yang ada. Yang ketujuh itu mengidentifikasi peluang baru. Dengan menganalisis konten, kita dapat mengidentifikasi peluang baru untuk mengembangkan produk, layanan, atau kampanye yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedelapan yaitu mendeteksi isu atau tantangan. Analisis konten membantu dalam mendeteksi isu-isu atau tantangan yang mungkin timbul dalam produksi, distribusi, atau konsumsi konten, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan yang diperlukan. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kesadaran merek. Dengan memahami konten yang paling diminati atau dibagikan oleh audiens,
organisasi dapat menciptakan konten yang lebih menarik dan relevan untuk meningkatkan kesadaran mereka di kalangan publik. Yang ke-10 yaitu memperkuat hubungan dengan audiens. Melalui analisis konten, organisasi dapat memperkuat hubungan dengan audiens mereka dengan memberikan konten yang bermanfaat, informatif, dan menarik bagi mereka. Dengan demikian, konten analisis memiliki peran yang sangat penting dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi yang tersebar dengan luas dalam era digital ini. Dalam melakukan konten analisis, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan penelitian, jenis konten, dan pendekatan yang diinginkan. Berikut ini beberapa metode yang umum digunakan dalam konten analisis, yaitu yang pertama, analisis isi, konten analisis. Metode ini melibatkan analisis terhadap teks atau konten secara otomatis dan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya dilakukan dengan mengidentifikasi unit analisis, mengembangkan kategori-kategori yang relevan, dan mengkode setiap unit analisis sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu analisis semantik. Metode ini fokus pada makna dan signifikansi dari kata-kata, frasa, atau kalimat dalam teks. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami bagaimana makna dihasilkan, dipertahankan, dan diproduksi dalam teks, serta implikasinya terhadap pemahaman dan interpretasi. Yang ketiga yaitu analisis visual. Metode ini digunakan untuk menganalisis konten visual seperti gambar, grafik, atau video. Melalui analisis visual, kita dapat memahami pesan yang disampaikan, teknik penyampaian, dan dampaknya terhadap audiens. Yang keempat yaitu analisis sentimen. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sentimen atau perasaan yang terkandung dalam teks atau konten. Biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengidentifikasi kata-kata atau frasa yang mengungkapkan sentimen positif, negatif, atau juga netral. Yang kelima yaitu analisis jaringan atau bisa disebut dengan network analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara entitas dalam sebuah jaringan seperti hubungan antara akun pengguna dalam media sosial atau hubungan antara konsep dalam teks. Tujuannya adalah untuk memahami struktur dan dinamika jaringan serta implikasinya terhadap penyebaran informasi dan interaksi. Yang keenam yaitu menganalisis perilaku atau behavioral analysis. Metode ini melibatkan analisis terhadap perilaku pengguna dalam interaksi dengan konten seperti klik, bagikan, atau komentar. Dengan memahami perilaku pengguna, kita dapat mengidentifikasi preferensi, minat, dan kebutuhan mereka lebih baik. Yang ketujuh yaitu analisis kualitatif versus kuantitatif. Analisis konten dapat dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap konten, atau secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik untuk mengukur frekuensi atau distribusi dari berbagai variabel. Dalam praktiknya, peneliti atau analisis seringkali menggunakan kombinasi dari beberapa metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konten yang sedang diteliti. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, jenis konten, dan konteksnya. Yang keenam, tentang kesimpulan konten analisis, yang merupakan suatu metode yang penting dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai bentuk konten dalam era digital ini. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, konten analisis memungkinkan kita untuk mengungkapkan pola, tren, dan makna yang terkandung dalam konten-konten tersebut, serta memahami implikasi sosial, budaya, atau politik yang terkait. Oleh karena itu, konten analisis memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas wawasan dan pemahaman kita tentang dinamika informasi dalam era digital yang terus berkembang.
Terima kasih telah menjadi bagian dari presentasi ini. Jika ada hal lain yang ingin dibahas atau jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya lewat komentar di bawah ini. Semoga kita dapat berkolaborasi lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.